guys, kembali lagi bersama saya Rosi Handrayani dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelompok KKN DRD 25. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita tetap menjadi wirausaha, tetap menjadi entrepreneur muda dalam pandemi COVID dan menuju new normal. Nah, sebelum saya memberikan apa saja tips agar kita tetap menjadi wirausaha di usia muda di saat pandemi COVID dan di saat menuju new normal ini, teman-teman jangan lupa selalu follow, subscribe, like, comment, and share akun sosial medianya atas nama Rosi Handrayani. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana tips dan tata caranya agar wirausaha, agar seorang pengusaha muda itu tetap dapat mempertahankan usahanya. Jangan lupa teman-teman selalu ikuti video ini ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap berwirausaha dalam saat pandemi COVID ini? Sebelumnya, di awal tahun 2020 baru berjalan selama hanya 3 bulan saja. Namun, pandemi COVID telah menyerang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Akibat pandemi krisis COVID-19 tidak hanya sosial, budaya, politik, namun juga ekonomi mengalami kegoncangan yang sangat hebatnya. Hal ini membuat para wirausahawan untuk memikir otaknya kembali bagaimana agar ia dapat mempertahankan bisnisnya di saat pandemi tersebut. Untuk itu, di sini saya akan memberikan beberapa tips agar setiap wirausahawan tetap bertahan di saat pandemi COVID dan usaha yang dijalankannya akan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh calon wirausaha, oleh wirausahawan, yaitu memikirkan ide yang sangat matang terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena agar nantinya sesuatu yang akan dijalankan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Ide yang sangat matang sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan. Ide yang matang tersebut contohnya dapat kita lakukan pada saat pandemi ini seperti media, kuliner, otomotif, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu kita harus menciptakan produk yang menarik, produk yang berbeda dengan perusahaan lainnya, dan produk yang memiliki daya tarik tersendiri agar para calon konsumen dan konsumen tetap mempertahankan produknya dan tetap membeli produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Tips yang ketiga yang harus kita pahami yaitu bagaimana sumber daya manusia di dalam kita menciptakan suatu bisnis. Kita harus memperhatikan dan harus mempertimbangkan jika menggunakan sumber daya yang banyak, kita pun harus memperhatikan bagaimana finansialnya. Apakah suatu perusahaan tersebut mampu untuk menggaji karyawannya atau tidak, mampu untuk memberikan tunjangannya kepada karyawan atau tidak. Yang keempat yaitu bagaimana kita menciptakan para pelanggan agar tetap membeli produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Bagaimana kita menciptakan produk tersebut dapat dijangkau oleh seluruh pelanggan atau calon konsumen yang akan mengkonsumsi produk yang kita hasilkan nantinya. Untuk selanjutnya, yang kelima yaitu bagaimana kita menjalin komunikasi, baik itu secara umum maupun secara khusus. Maksudnya secara umum di sini yaitu bagaimana perusahaan tersebut mampu menjangkau komunikasi baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Langkah keenam yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan media sosial. Selain strategi, kita juga dapat melakukan media sosial yang kita gunakan untuk melakukan promosi. Di media sosial kini telah banyak calon wirausahawan muda menggunakan media sosial untuk menjamah para calon konsumen dan konsumennya agar suatu produk yang mereka perdagangkan laku di pasaran. Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir yaitu kita dapat melakukan digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis ini diklaim sebagai selain menghemat waktu, ia juga dapat mempermudah langkah kita, mempermudah segala sesuatu urusannya dan dapat menjamah seluruh media sosial serta calon
yaitu sebagai calon debitur serta calon kreditor, agar nantinya suatu perusahaan yang akan dijalankan dapat teroptimalisasi dengan baik dan dapat melakukan peningkatan pendapatan yang diinginkan oleh suatu perusahaan dan mampu memakmurkan para karyawannya. Nah, mungkin hanya itu sedikit informasi yang dapat saya berikan bagaimana tips dan triksnya sebagai calon wirausaha, menjadi wirausahawan muda dan menjadi pebisnis yang handal nantinya dari saat pandemi COVID dan menuju new normal. Mungkin sedikit informasi tersebut dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya video atas nama Rosi Handrayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.